yang melarikan para kaum Yahudi dari kamp pengungsian. Dan karena tak ada salah satu dari mereka yang mau mengakui tentang dalang dari penyelundupan tersebut, Ahmed pun langsung membantai beberapa dari mereka untuk menakuti mereka, yang mana akhirnya karena ketakutan salah satu pria pun membuka mulutnya dan memberitahu siapa dalang dari aksi penyelundupan ini, yaitu Kambende. انت بتفتش فين منه اسمه قبيدي. There's been an incident in the south. Lalu keesokan harinya berita pembantaian Ahmed sampai ke telinga Wilton, untuk kemudian Will pun langsung pergi ke TKP yang dimana sudah banyak sekali mayat yang tepar, mulai dari anak-anak, wanita, bahkan lansia. Kemudian Wilton yang mengetahui bahwa Ahmed mulai beraksi dengan aksi keji membabi buta, Wilton pun datang ke resort milik Ari. Kedatangan Wilton tentunya disambut baik oleh Ari serta kawan-kawannya, di mana tujuan Wilton menyuruh Ari beserta kawan-kawannya untuk pergi dari negeri tersebut karena negeri Afrika sangat rawan untuk sebuah aksi tentang peperangan. Lalu Wilton pun memberitahu bahwa US merencanakan sebuah pengiriman pesawat kargo untuk mengevakuasi semua warga Amerika di Afrika jika terjadi keadaan perang yang terjadi saat itu juga. Dan alasan Wilton itu tentunya dikaitkan dengan insiden hilangnya pengungsi Yahudi akhir-akhir ini. Namun karena Ari tak terlalu peduli dengan info tersebut, Wilton pun menceritakan bahwa ia baru saja dari lokasi Gendarver, di mana di sana pasukan Ahmed sudah mengevakuasi 30 orang. Bahkan Wilton juga menyebut nama Kambende Birno, yang membuat Ari sedikit tertekan dengan apa yang diketahui oleh Wilton, dikarenakan sebelumnya Wilton belum mengetahui siapa Kambende sebelumnya. Kambende Pimro, right? Excuse me? Oh, I just think it's such a funny name. Kambende. Dengan info tersebut, Ari pun berunding dengan kawan-kawannya, di mana Semi ingin pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan ia merasa mereka akan menjadi target selanjutnya dari aksi Ahmed. Namun Ari tetap ingin bertahan dan masih mau melanjutkan misi, untuk kemudian mereka pun bergerak ke tempat Kambende dan memberitahu info ancaman kepada Kambende karena Ahmed mengincarnya. Namun Kambende tak terlalu memperdulikan hal tersebut dan akan terus menolong orang Yahudi di Ethiopia yang masih selamat dengan jumlah yang besar agar mereka bisa ke Yerusalem tentunya. Come on. Good. Got him? Okay. Dan ketika malamnya saat mereka sedang melakukan penyelundupan seperti biasa, kali ini rencana mereka sedikit bermasalah karena ada dua mobil jeep militer yang mendekati ke arah mereka, di mana mereka pun mulai panik gak karuan ketika tembakan dari mobil jeep dari kejauhan. Taking heavy fire. Lalu dengan begitu banyak tembakan serta peluru yang berterbangan, tentunya salah satu peluru terkena kaum Yahudi, untuk kemudian mereka pun menaruh pria tersebut di speedboat dan mereka pun berlindung di bebatuan. Sedangkan di sisi lain, tembakan tersebut membuat para petinggi serta kapten kapal menjadi panik. Namun dari kapten kapal meminta izin untuk melakukan tembakan balasan, namun lagi-lagi Ari menolak untuk permintaan itu dan ia mencoba memberikan sebuah penjelasan bahwa ia akan menangani hal tersebut. Untuk kemudian Ari pun keluar dan mencoba menjelaskan bahwa ia sedang membawa turis untuk menyelam di malam hari, namun hal itu tak membuat para militer percaya dan akhirnya mereka pun dibawa sebagai tahanan. Melihat Ari beserta Semi ditangkap, semua orang pun panik pusing 7 keliling. Sedangkan di tempat lain terlihat Kambende yang masuk ke ruangan, untuk kemudian terlihat juga Bapak Ahmed tampan dengan rokok suryanya. Tahu dah, kalau udah ditarget terus ada penjahat yang muncul dari kamera kayak gitu, habis sudah Kambende itu. Setelah itu keesokan harinya tanpa Ari dan Semi karena aksi semalam tentunya memberikan sebuah iklim murung kepada rekan Ari dan panik tentunya. Dan di sisi lain Ari dan Semi yang dikurung di sebuah penjara, terjadi sedikit pertengkaran antara mereka karena Semi telah mengusulkan untuk menghentikan operasi kemarin malam karena ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang kerisauan penyelundupan. Namun di tengah sedang Semi memberikan ocehan Ari yang tak kuat mendengar ocehan Semi, Ari pun bersikap tak layak kepada Semi hingga akhirnya terjadi pertarungan kecil antara mereka dan mengakibatkan wajah mereka memar nantinya. Hey, stop. You're gonna get us killed. Don't.
Sedangkan di sisi lain, Rachel yang paling fasih bahasa Sudan Afrika, ia pun langsung pergi menemui Kolonel Madibo, di mana Rachel tak diberi izin masuk, namun karena nyawa temannya dalam bahaya dan hanya Kolonel Madibo yang bisa menolong mereka, maka Rachel pun menerobos dan berlari masuk ke gedung untuk kemudian ia dikejar oleh penjaga dan ditangkap serta terjatuh tepat di depan Kolonel tampan, dan Rachel pun langsung mengatakan nama Naktor di depan beliau yang membuat beliau sedikit segan dan langsung melayani Rachel tentunya. Uncle Abdul, the general manager, the Mudira, Natko. Oh yes, yes. Gumanaha, I'm sure. Nah, setelah mendengar nama Naktor, Rachel pun dilayani untuk kemudian Shin pun berpindah di penjara, di mana di sana saat Ari dan Semi dikeluarkan, wajah mereka berdua memar karena pertarungan kecil yang terjadi sebelumnya. You're free to go. You may go. Syukran. Setelah itu, saat Ari dan Semi sudah dikeluarkan, saat mereka kembali ke hotel, di sana sudah ada bos besar Ari, di mana ia datang hanya untuk berbicara tentang masalah penyelundupan yang membahayakan mereka semua. Yang mana Ethan ingin menghentikan misi tersebut, namun Ari tetap ingin melakukan penyelundupan untuk yang terakhir kalinya. Akan tetapi Ethan sudah merencanakan kepulangan mereka semua. I don't need more bodies on my conscience. Take a few days to organize. Get the hell out of this godforsaken place. Nah, setelah itu, Ari, Semi, dan Max pergi ke tempat Kambende untuk memberitahu info tersebut, di mana ketika mereka sampai di sana, Kambende sudah babak belur bahkan mengalami luka yang parah di bagian dadanya. Kambende yang sedang kesakitan bahkan hampir tewas, ia pun memberikan info kepada Ari mengenai kelompok Yahudi yang ia sembunyikan di dekat sungai dengan jumlah yang banyak. Lalu Ari pun langsung memberitahu kepada Kambende bahwa misi ini harus dihentikan karena mereka sudah tak aman tentunya. Namun untuk Kambende sendiri, ia tak menganggap ini sebagai misi dikarenakan semua kaum Yahudi yang berada di Ethiopia adalah keluarga mereka. Ya, seperti kalian tahu aja, Yahudi kan emang kecil ya. Gue agama Islam, gue kasih tau, gue agama Islam, dan Yahudi itu emang kecil, tapi solidaritas mereka tuh yang bagus banget gitu. Yang dari film ini yang gue bahas tuh karena itu yang bikin gue pengen bahas aja gitu. The mission isn't over for us, I promise. Mission? This is not a mission for me. This is my life, my family. You go. Lanjut, mendengar Kambende berkata seperti itu, Ari, Semi, dan Max melakukan sebuah pembicaraan kecil tentang melanjutkan misi ini atau tidak. Yang dimana Max tetap ikut dengan keputusan Ari, namun Semi setelah berbicara dengan Ari, akhirnya ia pun mau dan bersedia untuk ikut juga. Singkat cerita, malam pun tiba, yang dimana Ahmed tampan beserta pasukannya bertamu ke hotel milik Ari, di mana tujuan mereka untuk bertemu dengan Ari. Untuk kemudian ketika Ari baru saja tiba, Ahmed langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa mobil truk Ari, dikarenakan Ahmed curiga dengan kegiatan Ari setelah kejadian 2 hari yang lalu. Dan ketika anak buah Ahmed memberitahu bahwa tak ada apa-apa, akhirnya Ahmed pun memutuskan untuk makan malam, di mana faktanya Max yang berada di luar, ia membawa pengungsi Yahudi untuk disembunyikan di bagian gudang belakang yang berada di samping hotel. Lalu saat mereka sedang makan, Rachel pun memutuskan untuk pergi sebentar, dan secara bersamaan salah satu tentara masuk ke gudang yang menyembunyikan para Yahudi, di mana saat itu juga Rachel pun muncul dari belakang beliau dan langsung melumpuhkan beliau hingga ia tak sadar bahwa cekikannya terlalu overpower, hingga prajurit Ahmed pun tewas saat itu juga. Sedangkan di sisi lain, Ahmed yang telah selesai makan, ia pun memperlakukan orang kerja Ari tak layak, sehingga Ari pun marah dan tiba-tiba What is it that you are planning on doing with that knife, Mr. Thomas? Next, setelah itu Ari pun dipukul di bagian belakang kepala, untuk kemudian Ahmed beserta tete bengeknya langsung pergi, dan ia tak menyadari bahwa salah satu anak buahnya telah dibunuh oleh Rachel. Lalu setelah Ahmed pergi, tentunya Ari beserta kawan-kawannya melihat mayat anak buah Ahmed untuk kemudian mencari jalan keluar, yang dimana Ari pun langsung pergi menemui Welton.
Kemudian Ari yang sadar bahwa Welton telah mengetahui semua tentang Ari karena Welton adalah orang CIA. Ari pun langsung to the point dan menjelaskan tentang lenyapnya semua pengungsi Yahudi dari Sudan itu adalah ulah Ari karena Ari memindahkan mereka semua ke tempat yang aman yaitu Yerusalem. Lalu Ari pun bilang bahwa ia butuh bantuan Welton untuk mengeluarkan 400 orang keluar dari Sudan malam ini juga dikarenakan Welton pun pernah bilang bahwa Amerika telah menyiapkan sebuah pesawat kargo untuk mengevakuasi para warga Amerika di Sudan jika terjadi perang di daerah tersebut. Kalau kalian lupa akan Welton pernah berkata kayak gini, kalau nggak salah tuh ada di menit 23. Nanti gua taruh info ininya di bawah. Nah, setelah mendengar penjelasan Ari, Welton pun langsung menelpon bosnya untuk kemudian scene pun berpindah kepada Ari yang telah kembali dan mempersiapkan keberangkatan malam ini meninggalkan Sudan beserta membawa para pengungsi 400 orang. Dan karena mobil truk yang biasa mereka gunakan rusak, Ari pun mengalihkan para pengungsi beserta kawan-kawannya untuk naik ke bus wisata Sudan untuk kemudian mereka pun berangkat di sebuah bandara militer milik Inggris yang sudah lama tak dipakai. Sedangkan di sisi lain, Ahmed yang mengetahui informasi tentang penyelundupan kaum Yahudi, ia pun langsung menggerakkan semua pasukan dengan mobil bersenjata lengkap tentunya dan langsung pergi ke bandara militer milik Inggris. Dan singkat saja, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di bandara yang dimaksud oleh Ari. Bandara ini dipilih oleh Ari hanya karena untuk membuat sebuah pendaratan pesawat kargo yang telah dicanangkan oleh Ari dan Welton. Dan ketika sampai di dalam bandara, Max pun pergi ke ruangan generator untuk kemudian menyalakan listrik dan Ari beserta kawan-kawannya langsung membuat tanda landasan pesawat menggunakan lampu darurat dari tim Basarnas. Nah, dan secara bersamaan saat pesawat kargo itu tiba, tim pasukan dari Ahmed juga sudah dekat dengan bandara. Dimana dengan kedatangan Ahmed tentunya membuat nuansa film ini menjadi tegang seperti Johnny yang sudah lama kering tentunya, bos. Astra! Wait, stop! Marines moving back. Why? This plane can carry 228. Dan karena kuota pengungsi sangat banyak, salah satu pramugara melarang mereka untuk naik karena lagi-lagi muatan untuk memuat orang yang masuk ke dalam pesawat tentunya sangat terbatas. Namun Ari tetap memaksa agar mereka semua naik, namun karena tak bisa melawan SOP penerbangan karena beban penumpang melebihi batas maksimum, Ari pun langsung mencabut seluruh bangku penumpang untuk mengurangi beban hingga mereka semua para pengungsi bisa naik ke pesawat tentunya. Dan karena Ahmed dan pasukannya sudah dekat, maka mereka mempercepat seluruh kegiatan mereka yang mana ketika ingin lepas landas, pesawat mereka ditembak oleh Ahmed beserta pasukannya yang membuat film ini menjadi tegang namun tak bisa sampai ke klimaksnya dan cerot gitu. Tegang aja gak cerot. 70 knots. Setelah semua berhasil, Ari pun senang hingga ia pun turun ke kabin penumpang untuk bertemu dengan temannya, di mana di sini sedih, senang bercampur menjadi satu dan terlihat jelas di wajah mereka semua yang berada di kabin tentunya. Leave no one behind. You're crazy, you know that. Lalu setelah menempuh perjalanan melalui cakrawala, kini mereka tiba di Bandara Ben Gurion, Israel untuk kemudian ketika tiba semua tim medis langsung membawa para pengungsi untuk dirawat kondisi mereka terutama Kembende yang mengalami luka tusuk di bagian dada. Dan sekitar 10.000 pengungsi telah berhasil keluar dari Ethiopia dengan bantuan Angkatan Laut dan Udara dari Israel. Dan ini sedikit dari cuplikan klip asli dari filmnya, dan klip ini tentunya menjadi penutup dari film ini. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di penghujung cerita kali ini. Jujur gue pengen banget disclaimer dulu bahwa gue beragama Islam dan gue ngebahas film ini tentang Yahudi karena yang bikin gue suka dan terlena dengan tindakan mereka yang dimana kita tahu tentunya bahwa mereka minoritas namun tetap menolong satu sama lain walaupun mereka berbeda negara dan jauh tentunya.
Nah, untuk cerita film ini sendiri pecah kali karena perjuangan Ari dan kawan-kawan sangat nekat gitu. Dikarenakan nyawa mereka tuh bakal jadi taruhannya jika mereka gagal atau mereka ketahuan saat menyelundupi para Yahudi yang ada di sana untuk keluar dari Sudan tentunya karena mereka melawan serta melanggar salah satu perintah dari pemerintah di daerah tersebut. Intinya the best lah film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, saat kau melihat saudaramu atau saudarimu menderita, kau tak boleh tinggal diam. Dan jangan diam saja, pergi dan bantulah mereka. Walaupun kalian tahu bahaya apa yang akan kalian alami dan nyawa kalian bakal jadi taruhannya. Nah, itu yang gue salut dari Ari beserta kawan-kawannya yang tahu bakal mereka akan mati kalau penyelundupan ini gagal. Parah lah pokoknya. So gitu dulu dari gue, jangan lupa subscribe, like, share, serta komen bagi kalian yang masih bingung. Dan gue Chanku cabut dulu. See you in next video. I love you guys. Bye bye guys.